Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian dan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Langsung saja untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya. Dan untuk lebih detailnya bisa lihat di deskripsi terlebih dahulu. Oke, di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, kali ini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini berkaitan erat dengan yang namanya sebuah rasa tanggung jawab terhadap apa yang saat ini sudah kamu jalani. Artinya di sini menjelang hari raya Idul Fitri sepertinya tanggung jawab kamu itu semakin bertambah. Semakin bertambahnya tanggung jawab kamu, tentunya pengeluaran keuangan di beberapa hari ke depan sepertinya juga tentunya akan melonjak 2 atau 3 kali lipat. Nah, di sini sepertinya memang tanggung jawab kamu terhadap keluarga adalah menjadi suatu prioritas utama. Sehingga saat ini fokus kamu adalah bagaimana memprioritaskan tanggung jawab kamu yang sifatnya untuk keluarga kamu dan untuk diri kamu sendiri. Karena di beberapa hari terakhir untuk persoalan asmara sepertinya agak cukup menghambat langkah kamu untuk bisa menyelesaikan berbagai tanggung jawab kamu. Jadi untuk urusan asmara sepertinya kamu agak cenderung mengabaikan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yang terpenting tanggung jawab kamu ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Kemudian dari sisi keuangan memang perbaikan demi perbaikan itu terus terjadi. Perbaikan demi perbaikan terus bisa kamu atasi dengan baik sehingga memang walaupun nantinya di beberapa hari ke depan pengeluaran kamu akan meningkat 2-3 kali lipat, itu tidak akan terlalu menjadi masalah asalkan tanggung jawab demi tanggung jawab kamu ini bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Terutama di hari Sabtu ini dan menjelang minggu depan di hari Senin sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti sepertinya sifat tanggung jawab kamu ini akan lebih terasa dominan sekali di dalam kehidupan seorang Capricorn. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Wands. Dari hari Senin yang kemarin saya katakan permasalahan kamu ini jangka waktunya adalah seminggu dan sekarang sudah hari Sabtu, berarti masih ada sisa 1 hari yaitu di hari Minggu. Tetapi di sini yang menjadi beban kamu sepertinya adalah masalah keuangan. Kenapa masalah keuangan? Pemasukan mungkin akan tergolong lancar, akan tergolong stabil, akan tetapi memang semua beberapa zodiak menjelang hari raya Idul Fitri sepertinya pengeluaran akan membesar atau akan meningkat. Nah, di sini sepertinya kesalahan kamu adalah tidak bisa mengkontrol keuangan, sehingga masalah uang menjadi suatu pikiran yang terus mempengaruhi kondisi kamu sehingga ketidakmampuan kamu untuk menentukan mana yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, mana yang harus kamu keluarkan terlebih dahulu, sepertinya menjadi suatu beban finansial bagi kamu yang punya zodiak Aquarius. Apalagi di beberapa hari ke depan ada beberapa hal yang memang sifatnya harus kamu selesaikan dengan yang namanya uang. Maka dari ini, dari sisi finansial, dari sisi keuangan, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aquarius harus lebih selektif lagi, harus lebih bisa terstruktur lagi di dalam mengeluarkan uang, termasuk prioritaskan yang namanya kebutuhan terlebih dahulu. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri nanti, yang jelas keinginan demi keinginan itu tentunya akan banyak, akan tetapi prioritaskan kebutuhan agar supaya lebih tenang lagi di dalam menjalani hari raya Idul Fitri di tahun 2020 ini. Untuk urusan asmara sepertinya kedewasaan daripada seorang Aquarius untuk bisa mengayomi, membimbing pasangannya untuk tidak menciptakan permasalahan-permasalahan baru sepertinya sangat berhasil. Artinya di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, ketika pasangan kamu ini agak cukup ribet, agak cukup ruwet, kamu bisa memberitahu, sudahlah, jangan ada permasalahan lagi. Hidupku ini sudah banyak masalah seminggu ini. Maka dari itu kamu harus bisa mengerti.
Aku sudah banyak apa yang tak pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi tolong kamu jangan menambah persoalan yang ada di dalam kehidupan saya. Maksudnya seperti itu. Kurang lebih buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian di situ ada kartu Pack of Wands yang berarti ini ada kabar gembira buat kamu. Permasalahan demi permasalahan yang akan kamu lalui seminggu ini sepertinya di minggu depan di hari Senin sampai dengan seterusnya sepertinya akan lebih membahagiakan. Artinya seminggu ini masalah ini akan segera selesai dan seminggu ke depan sepertinya kamu akan menemui yang namanya ringut-ringut kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, dan hal ini tentunya yang harus kamu syukuri di dalam kehidupan kamu, dan harus tetap waspada jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang malah menimbulkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan seorang Aquarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Six of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang beberapa hari ke depan sepertinya kamu akan dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya cukup menguras tenaga kamu, cukup cukup keras, cukup banyak dan intensitasnya cukup sering sehingga memaksa kamu untuk berlarian dengan yang namanya waktu. Jadi pekerjaan kamu di beberapa hari ke depan sepertinya akan berpacu dengan yang namanya waktu, apalagi menjelang beberapa hari sebelum Idul Fitri kamu harus bisa menikmati masa-masa cuti kamu sehingga pekerjaan kamu harus segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban setelah hari raya Idul Fitri nanti. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan tingkat kesetresan kamu terhadap pekerjaan kamu ini sepertinya cukup bisa mempengaruhi dari segala aspek kehidupan kamu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, ternyata apa yang kamu lakukan saat ini di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya cukup membuat kamu stres juga. Karena apa? Karena kamu ini orangnya tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Karena jika kamu bekerja di bawah tekanan, maka nanti pasti hasilnya tidak maksimal. Jadi hal ini harus bisa kamu pahami. Yang namanya kehidupan itu pasti ada pressure, pasti ada tekanan. Nah, saat ini tekanan di dalam kehidupan kamu adalah tekanan di dalam urusan pekerjaan kamu. Bagaimana pekerjaan kamu bisa selesai sebelum hari raya Idul Fitri nanti. Kemudian kalau dari sisi keuangan sepertinya tidak terlalu ada suatu problem yang cukup serius, tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan meskipun hasilnya tidak banyak, tetapi sejauh ini seorang zodiak Pisces masih cukup bisa mensyukuri rupiah demi rupiah yang dimiliki oleh zodiak Pisces, sehingga untuk beberapa hari ke depan sepertinya kalau untuk masalah keuangan tidak terlalu menjadikan suatu persoalan yang cukup berarti di dalam kehidupan seorang zodiak Pisces. Kemudian beralih ke sisi asmara, ada kartu Six of Cup. Sifat kekanak-kanakan daripada zodiak Pisces di dalam sebuah hubungan asmara, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini sepertinya lumayan cukup dominan sekali. Ada sifat manja, ada sifat merengek-rengek dan sebagainya. Memang sifat daripada seorang Pisces itu dia lebih membutuhkan banyak perhatian, lebih membutuhkan banyak pengertian. Maka terkadang memang sifat childish, sifat kekanak-kanakan daripada zodiak Pisces ini harus bisa dipahami oleh pasangannya. Kalau pasangannya tidak bisa memahami hal itu, tentunya malah akan menimbulkan bagaimana adanya persoalan-persoalan yang baru karena ketidakcocokan sifat antara satu dengan yang lainnya. Tetapi sejauh ini sifat childish atau kekanak-kanakan daripada zodiak Pisces bisa diatasi dengan baik, bisa teratasi lah, tidak terlalu menjadikan suatu masalah di dalam sebuah kehidupan asmara buat kamu yang punya zodiak Pisces. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries ada kartu The Chariot dan kemudian ada kartu The Tower. Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Di situ ada kartu The Chariot, jadi seakan-akan mereka itu di depan kamu itu meninggikan kamu, di depan kamu itu memuji-muji kamu, tetapi ternyata di belakang kamu mereka berusaha keras untuk menjatuhkan kamu. Nah, di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus waspada terhadap sekitar kamu, termasuk dalam lingkup pekerjaan kamu, dalam lingkup pertemanan kamu, dan dalam lingkup sosial kamu. Sepertinya banyak orang yang agak sedikit dalam tanda kutip membenci kepada diri kamu dan keluarga kamu. Oleh karena itu saya sarankan kehati-hatian harus ditingkatkan. Artinya kenapa?
Karena jika kamu tidak terlalu berhati-hati, sayangnya kamu ini termasuk orang yang mudah percaya. Karena kamu ini termasuk orang yang mudah percaya, maka kamu akan semakin mudah, akan semakin gampang untuk dijatuhkan. Maka dari itu, usahakan untuk kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu menaruh kepercayaan terhadap seseorang, terhadap hal apapun, terhadap keadaan apapun. Jadi semuanya memang harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu agar tidak tercipta suatu kehancuran di dalam kehidupan kamu. Dan ingat, kewaspadaan, tetapi kamu jangan terlalu menampakkan sifat waspada kamu. Di sini memang kalau bisa saya katakan ada beberapa orang yang sepertinya sedang benci dengan kamu dan berusaha menjatuhkan kamu, menjatuhkan usaha kamu, dan menjatuhkan apa yang sudah kamu bangun dari awal. Maka dari itu saya sarankan harus berhati-hati. Kemudian untuk masalah keuangan juga saya sarankan harus berhati-hati. Karena apa? Karena memang pengeluaran akan meningkat nih di beberapa hari ke depan, pengeluaran akan meningkat, dan ketika kamu tidak bisa kontrol keuangan kamu, maka akan ada sedikit masalah nih dengan masalah finansial kamu. Kemudian beralih ke urusan asmara. Untuk urusan asmara buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya memang saat ini sedang ada permasalahan sepele yang sebenarnya terjadi, yang masalah sumbernya adalah dari pasangan kamu. Nah, di sini saya sarankan kamu harus bisa kontrol emosi dulu nih. Kalau kamu nggak bisa kontrol emosi di dalam hubungan asmara kamu, ya maka nanti masalahnya akan semakin membesar. Seharusnya masalah ini bisa di-cut secepatnya. Jadi jangan terlalu menunda-nunda untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hubungan asmara seorang Aries, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di situ ada kartu The Judgment dan kemudian ada kartu The Sun. Di sini artinya apa? Artinya kamu harus bisa menekan pikiran negatif kamu. Jadi pikiran negatif kamu kalau bisa itu harus kamu tekan, harus bisa kamu minimalisasi. Supaya apa? Supaya tidak tercipta berbagai kekacauan di dalam kehidupan kamu. Karena jika kamu terlalu berlebihan di dalam berpikir, maka yang ada malah kamu akan melakukan berbagai kesalahan-kesalahan dan kecerobohan-kecerobohan. Nah, terutama di lingkungan pekerjaan kamu, sepertinya memang kamu memang orangnya agak gila kerja. Gila kerja artinya kamu bekerja terus-menerus tanpa menghiraukan sesuatu dan memang agak terkesan dikerjain oleh pekerjaan kamu. Nah, tetapi di sini sepertinya ada sebuah pikiran yang sepertinya menekan diri kamu untuk bagaimana untuk kamu berpikir secara negatif. Karena apa? Karena kamu mulai menyadari beban pekerjaan kamu tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Akan tetapi kamu masih tetap memaksakan untuk bertahan karena memang kamu memahami bahwa kehidupan di saat ini, di masa seperti saat ini, sepertinya agak cenderung sulit dan memang harus tetap memaksa bertahan supaya tetap bisa mempertahankan kehidupan. Dan hal itu tidak ada masalah sih sebenarnya. Akan tetapi alangkah bijaknya jika kamu bisa berpikir secara lebih dewasa lagi. Yang pertama, jangan terlalu berlebihan di dalam berharap. Artinya apa? Artinya berharap itu sesuai dengan kemampuan saja. Jadi harapan kamu nggak usah terlalu tinggi lah, karena nanti kalau terlalu tinggi, kalau jatuh nanti malah sakit. Kemudian yang kedua adalah dari urusan hubungan asmara. Di situ ada kartu The Star. Kartu The Star artinya apa? Artinya kamu masih bisa menjadi sebuah cahaya di tengah kegelapan. Artinya kamu masih bisa menemukan solusi di tengah peliknya permasalahan kamu dengan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan memang ketika ada masalah, solusi itu yang menemukan itu seorang Taurus itu sendiri. Memang terkesan agak berjuang sendirian, tetapi tidak terlalu masalah selagi itu masih cukup saling membahagiakan satu sama lain di dalam hubungan asmara seorang Taurus itu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus, buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Wheel of the Year. Di sini sepertinya semacam ada pengulangan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi The Wheel ini kan dia berputar terus. Jadi semacam ada pengulangan yang terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, pengulangan ini sepertinya sifatnya memang sifat positif dan negatif. Sepertinya di sini kalau sisi positifnya adalah sepertinya kamu masih terus berada di dalam kondisi yang cukup aman di dalam kondisi keuangan. Jadi pengulangan yang cukup aman di dalam kondisi keuangan kamu masih cukup terjaga sampai dengan hari Sabtu tanggal 16
Mei tahun 2020 ini. Nah, kemudian pengulangan yang negatif itu apa? Sepertinya ada kesalahan, ada permasalahan yang ada di pikiran kamu. Kamu memikirkan suatu permasalahan yang memunculkan suatu emosi negatif dan ini terus-menerus berulang. Karena kamu terlalu memikirkan kejadian atau hal yang negatif itu membuat kamu terlalu stres, terlalu dalam tekanan yang terus-menerus. Sehingga hal ini cukup mempengaruhi kondisi mood swing kamu atau mood booster kamu terhadap diri kamu sendiri. Nah, terutama di sini kalau bisa saya katakan yang cukup dominan adalah di dalam urusan asmara. Sepertinya urusan asmara cukup bisa memancing emosi kamu secara berlebihan. Nah, hal ini seharusnya bisa kamu antisipasi dan gak usah terlalu berlebihan lah di dalam memikirkan permasalahan, terutama di dalam hubungan asmara seorang Gemini. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Cup. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kamu berusaha keras untuk menangkis segala bentuk hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kamu, atau kamu sepertinya berusaha untuk menangkis segala bentuk hal yang mengganggu pikiran, mengganggu perasaan kamu yang sebenarnya sulit kamu kendalikan. Nah, di sini sepertinya kamu berusaha untuk menghindari hal itu, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Jadi sepertinya kamu memang di hari Sabtu ini berusaha keras untuk menyingkirkan segala hal yang sifatnya mengganggu pikiran, mengganggu perasaan kamu yang sulit untuk kamu kendalikan. Di sini sangat bagus sekali karena memang apa? Karena memang hal seperti itu harus kamu tinggalkan, hal itu harus kamu kendalikan. Ketika hal itu tidak bisa kamu kendalikan, ya maka itu akan mempengaruhi kehidupan kamu secara menyeluruh. Maka dari itu, pikiran yang mengganggu, perasaan yang sulit dikendalikan, itu seharusnya bisa kamu hilangkan daripada kehidupan kamu, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Kemudian ada sebuah permasalahan di sini, sepertinya kamu seperti memegang beban. Kenapa saya katakan kamu seperti memegang beban, terutama di dalam hubungan asmara kamu, sepertinya kamu cukup memegang beban yang tidak bisa kamu lepaskan. Karena apa? Entah kamunya yang terlalu sayang, entah kamunya yang terlalu mau bertahan atau seperti apa, sepertinya kamu terlalu memegang beban itu terlalu erat, sehingga kalau bisa saya katakan beban itu seakan-akan memang terus kamu pegang, sehingga memang urusan asmara agak cenderung bermasalah adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kamu menyimpan beban, kamu memegang beban itu terlalu erat, sehingga kamu tidak bisa lepas daripada permasalahan demi permasalahan daripada hubungan asmara kamu. Tetapi hal itu bisa diatasi selagi kamu masih bisa berpikir bijaksana, kamu bisa berpikir dewasa, dan kamu bisa berpikir jernih di dalam hubungan asmara kamu. Untuk sisi keuangan, sepertinya buat zodiak Cancer cukup baik di hari Sabtu ini sampai dengan hari Rabu nanti atau menjelang hari raya Idul Fitri. Kondisi keuangan cukup baik, ada pemasukan yang mungkin sifatnya tidak terduga dan ada rezeki dalam bentuk lain yang memang tidak kamu sangka-sangka. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Setelah Cancer, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di situ ada kartu Two of Pentacles dan kemudian ada kartu Karma. Di sini artinya kamu harus menyeimbangkan sisi finansial kamu. Kenapa saya katakan kamu harus menyeimbangkan sisi finansial kamu? Kamu menyadari di beberapa hari ke depan sepertinya kondisi keuangan kamu ini akan terus-menerus meningkat. Maka dari itu kamu harus berusaha menyeimbangkan pemasukan, menyeimbangkan pengeluaran. Semuanya harus bisa kamu atur sedemikian rupa supaya tidak tercipta yang namanya cash flow yang berantakan daripada sisi finansial kamu. Nah, terutama di beberapa hari ke depan sepertinya yang tentunya kamu jadikan suatu prioritas adalah urusan keuangan kamu, karena kalau urusan keuangan kamu bisa aman, maka semuanya juga akan tergolong aman. Nah, sisi finansial sepertinya memang harus kamu prioritaskan nih di beberapa hari ke depan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian beralih ke yang lainnya, di situ ada kartu karma. Di sini artinya apa? Di sini artinya ada suatu masalah ya, ada suatu masalah itu mungkin dalam lingkup pekerjaan kamu dan mungkin dalam lingkup hubungan asmara kamu yang sepertinya mengganggu aktivitas kamu. Jadi kamu berusaha keras untuk bisa mengatasi permasalahan ini, tetapi sampai dengan hari Sabtu ini permasalahan ini kok malah kesannya semakin berat dan semakin nyata gitu. Jadi seakan-akan kamu agak sulit untuk bisa mengatasi dan mengendalikan permasalahan yang saat ini kamu hadapi dalam lingkup pekerjaan dan dalam lingkup hubungan asmara kamu. Jadi memang hari Sabtu dan hari Minggu sepertinya kamu agak cenderung
banyak masalah, tetapi kamu belum mau untuk bisa menyelesaikan masalah ini karena kamu menganggap hari Sabtu dan hari Minggu adalah hari di mana kamu mau ingin menenangkan pikiran terlebih dahulu, ingin menenangkan pikir, tidak mau dibebani dengan hal-hal yang sifatnya membebani seperti permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Mungkin di hari Senin kamu akan berusaha keras untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartun The Justice dan kemudian ada kartun The High Prestige, sangat bagus sekali. Di sini kalau dari sisi keuangan sepertinya ada pemasukan-pemasukan yang tidak terduga, tetapi juga dari sisi keuangan saya katakan kamu harus berusaha untuk menyeimbangkan, menyelaraskan, mensinkronkan keuangan kamu dengan kebutuhan kamu. Jadi ketika kebutuhan kamu dengan keuangan kamu itu sinkron, maka sisi finansial kamu ini akan terasa lebih aman, akan terasa lebih safe di dalam kehidupan kamu. Jadi sisi keuangan adalah hal yang paling penting untuk bisa kamu selaraskan dengan kebutuhan kamu. Jadi kalau kamu bisa menyelaraskan kebutuhan kamu dengan sisi keuangan kamu, maka di menjelang hari raya Idul Fitri nanti, sisi keuangan kamu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Nah, beralih daripada sisi keuangan, kita beralih ke yang lainnya. Sepertinya kamu lebih nyaman ya. Di hari Sabtu ini kamu lebih nyaman berinteraksi dengan sosial kamu, lebih nyaman berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya ringan, hal-hal yang sifatnya sepele. Sepertinya kamu lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya ringan. Memang hidup Virgo ada masalah yang berat, akan tetapi Virgo di hari Sabtu ini lebih senang yang namanya berpikir yang ringan-ringan, berpikir yang sepele terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah pun juga menyelesaikan permasalahan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang berat mungkin nanti ada masanya, tetapi di hari Sabtu ini sepertinya Virgo lebih cenderung ingin berpikir yang lebih ringan karena beban hidup itu cukup berat, tetapi Virgo cukup bisa mengatasi itu semua dengan berpikir dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Jadi hal ini sangat bagus sekali di dalam kehidupan seorang Virgo, terutama di dalam hubungan asmara juga tidak ada terlalu beban yang terlalu berat karena Virgo cukup menganggap hubungan asmara ini adalah saling support satu sama lain. Jadi Virgo di dalam hubungan asmara ini berpikir cukup ringan di dalam kehidupan asmara seorang Virgo itu sendiri, baik untuk asmara, pekerjaan maupun urusan sosial yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di situ ada kartu Six of Cup dan kemudian ada kartu The Moon. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya ada peningkatan dari sisi keuangan kamu. Ada peningkatan yang cukup baik dari sisi keuangan kamu sehingga di sini kamu bisa berempati, bisa bersimpati, bisa berbagi dengan sekitar kamu terutama di bulan Ramadan tahun 2020 ini, sehingga sisi keuangan kamu dengan kamu berbagi, maka pemasukan kamu juga akan cukup lancar. Memang hasilnya tidak banyak tetapi setidaknya cukup untuk bisa menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Jadi kondisi keuangan sepertinya cukup aman, cukup baik-baik saja, tetapi hal ini tetap harus waspada. Waspadanya apa? Terutama masalah keinginan Libra yang sepertinya agak bergejolak ya. Karena Libra ini tidak bisa mengendalikan keinginan. Walaupun pada akhirnya Libra menyadari keinginannya tidak harus sekarang, tetapi ada pergolakan di dalam mewujudkan keinginan. Yang terpenting adalah ketika sisi keuangan kamu ini aman, udah cukuplah untuk bisa menghadapi hari raya Idul Fitri tahun 2020 nanti. Kemudian kalau dari sisi lain sepertinya memang kalau buat kamu yang punya zodiak Libra agak sedikit perfeksionis ya, karena kamu merasa segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi di beberapa hari ke depan sepertinya menjadi tanggung jawab kamu semuanya. Jadi seakan-akan ketika kamu menganggap itu semua adalah tanggung jawab kamu, maka pikiran kamu ini terlalu berlebihan sehingga malah menciptakan permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu tidak ada. Terkadang Libra ini suka mempermasalahkan hal yang sebenarnya hal itu tidak ada gitu. Jadi mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak harus dipermasalahkan, terutama dalam urusan asmara, urusan pekerjaan, dan urusan sosial yang lainnya. Tetapi kalau dari urusan asmara sepertinya Libra masih cukup bisa mengendalikan emosi, mengendalikan masalah sehingga masih bisa cukup tenang di dalam hubungan asmara seorang Libra itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Di sini sepertinya kamu sangat bagus sekali di hari Sabtu ini. Di hari Sabtu ini sepertinya kamu sangat ditinggikan sekali ya dengan wujud sebagai seorang raja.
Raja Kalajengking. Di sini secara keuangan sangat bagus sekali. Ada kartu King of Pentacles, berarti secara keuangan kamu di hari Sabtu ini ada rezeki yang satu tidak terduga, yang kedua rezeki yang memang sudah menjadi hak kamu, dan yang ketiga adalah rezeki daripada lingkungan sekitar kamu, entah dari orang tua, dari kakak, dan sebagainya. Jadi sepertinya secara rezeki di hari Sabtu ini sampai dengan beberapa hari ke depan cukup aman, cukup safe, dan bahkan bisa dikatakan kamu cukup panen rezeki di beberapa hari ke depan, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Tetapi ketika kamu panen rezeki, jangan lupa untuk bersedekah, terutama memang masih dalam nuansa bulan Ramadan tahun 2020, tingkatkan level sedekah kamu supaya bisa meningkatkan kembali daripada sisi finansial kamu. Kemudian dari sisi persoalan, dari sisi perasaan, dari sisi asmara, sepertinya kamu juga cukup bagus sekali. Artinya di hari Sabtu ini tidak terlalu ada masalah, tidak terlalu ada persoalan. Ya walaupun ada persoalan itu bisa segera diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terlalu memicu permasalahan-permasalahan yang lainnya. Di sini juga kamu di hari Sabtu ini lebih cenderung bisa menikmati kehidupan, lebih enjoy, menikmati ibadah puasa. Buat kamu yang muslim pun juga cukup enjoy, sehingga tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Intinya di hari Sabtu ini masih cukup baik sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio, baik untuk urusan keuangan yang sangat baik, untuk urusan asmara, pekerjaan, dan semuanya sepertinya berjalan cukup dengan kehendak kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Temperance, dan kemudian di sini ada kartu The Death. Harus meningkatkan sebuah kewaspadaan karena di sini sepertinya ada perasaan ragu-ragu yang malah membuat kamu ini terjebak di dalam sebuah langkah. Artinya langkah ini mau dilanjutkan atau enggak ya. Sepertinya kalau dilanjutkan malah akan menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan muncul menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 nanti. Oleh karena itu kamu berhenti sejenak nggak masalah. Berhenti sejenak untuk memikirkan, berhenti sejenak untuk memutuskan, dan berhenti sejenak untuk bisa berpikir apa yang sudah kamu ambil ini sebenarnya hal yang terbaik atau malah sebaliknya. Oleh karena itu memang berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak adalah hal yang sangat penting yang harus kamu lakukan, terutama di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, jangan terlalu mudah menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Kenapa saya katakan jangan terlalu mudah menaruh kepercayaan terhadap orang lain? Karena di sini sepertinya orang lain itu tidak bisa menjaga kepercayaan kamu. Nah, apalagi ketika Sagittarius ini dikecewakan, dia malah akan merasa terbebani. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam memberikan kepercayaan kamu terhadap orang lain, sehingga malah kamu tidak merasa terbebani di dalam kehidupan kamu. Bersikap biasa saja, bersikap enjoy jauh lebih penting daripada kamu terkesan memberi kepercayaan tetapi nanti pada endingnya malah kamu akan dikecewakan. Kemudian di sini kalau untuk urusan keuangan sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius secara keuangan masih cukup aman, masih cukup safe sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti, dan tentunya kamu akan berbagi rezeki dengan adik-adik kamu, dengan tetangga kamu, dan sebagainya yang sepertinya sudah menjadi rutinitas tahunan di Hari Raya Idul Fitri nanti, dan hal ini sejak sekarang sudah kamu persiapkan. Maka dari itu kamu harus terus bisa mengasah kemampuan finansial kamu supaya terus dan terus bisa menambah pemasukan daripada sektor finansial kamu, sehingga nanti ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri semuanya akan nampak tenang, akan nampak indah, dan akan nampak lebih bahagia. Oke, kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya memang tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan karena memang saling support dengan pasangan cukup bisa mengatasi adanya permasalahan yang muncul di dalam kehidupan seorang Sagittarius. Jadi ketika ada masalah langsung bisa diatasi, Jadi hal ini cukup bagus sekali di dalam lingkungan asmara seorang Sagittarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Oke, ini adalah pembacaan untuk zodiak kamu di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Pembacaan ini bersifat general, jadi ada beberapa yang memang tidak secara spesifik menuju kepada personal atau menuju secara individu. Cocok tidak cocoknya semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan ini adalah sekali lagi pembacaan zodiak di hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan.
Sampai ketemu lagi di tanggal 17 Mei tahun 2020, tepatnya di hari Minggu. Sekali lagi, Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan, dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan segera diselesaikan berbagai bentuk permasalahan yang saat ini kita hadapi. Amin. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.